Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat Majelis Ta'lim Sahabiyat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang merupakan cita-cita kita semua, yaitu agar bisa istiqamah ya. Istiqamah adalah cita-cita semua orang yang beriman ya. Oleh karenanya siapa yang telah meraih istiqamah maka dia telah meraih kenikmatan yang sangat besar. Dalam satu hadis dari Sufyan bin Abdullah, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu perkataan yang aku akan komitmen dan aku tidak akan bertanya lagi setelah ini. Tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun jika kau beri jawaban tersebut. Yaitu dia membutuhkan jawaban yang penting dalam kehidupannya yang dia bisa menjadikan pegangan. Jadi tidak perlu bertanya kepada yang lainnya lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ya. Kata Nabi SAW, katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah, ya. Istiqomah. Ya, barang siapa yang sudah meraih istiqomah, ya, itulah tujuan daripada kita beriman. Kita ingin bisa istiqomah dalam iman kita, ya. Karenanya orang yang bisa istiqomah kemudian wafat dalam istiqomah dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua surat, di antaranya firman Allah, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf, sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman, ya. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Apa balasannya? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka, wa lahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Kata para ulama, kalau mereka istiqamah, mereka tidak perlu khawatir di depan mereka. Kalau mereka istiqamah, mereka tidak perlu khawatir dengan apa yang ditinggalkan masa lalu. Ya, kenapa mereka istiqamah? Dan mereka penghuni surga, ya, kekal di dalamnya, ya. Dan ini terutama ketika seorang akan meninggal dunia. Banyak orang meninggal dunia khawatir, takut, ya. Saya pernah ditelepon sama orang dalam kondisi sekarat, menangis dalam kondisi takut. Wajar, itu kondisi yang sangat berat. Betapa banyak pikiran yang akan menyertai dalam diri kita. Mikirkan yang kita tinggalkan, kekhawatiran di depan bagaimana di alam barzah. Wajar. Wajar. Tapi kalau orang beriman dan istiqamah, dia akan diberi ketenangan. Karena Allah mengatakan, "Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ya. Sungguhnya orang berkata kami beriman lalu mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Kata para ulama, tatkala mereka akan meninggal dunia, malaikat akan turun kepada mereka dan berkata kepada orang-orang ini, orang-orang istiqamah ini, "Allah takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian khawatir dan jangan kalian bersedih. Ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang kalian telah dijanjikan untuk kalian. Ya. Ini oleh karenanya inilah puncak daripada perjuangan kita adalah untuk istiqamah. Makanya Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirt." Istiqamahlah engkau sebagaimana kau diperintahkan. Ya, siapa yang bisa istiqamah? Dia orang hebat. Untuk meraih keimanan, ini perlu perjuangan ya. Kita berjuang. Orang yang masih bermaksiat, berhijrah, harus meninggalkan teman-teman lama, harus meninggalkan pekerjaan yang mungkin menggiurkan, harus meninggalkan kebiasaan. Untuk meraih keimanan ini butuh perjuangan luar biasa, butuh pengorbanan. Banyak yang dikorbankan ya. Itu orang yang hebat. Tapi lebih hebat daripada itu adalah yang mempertahankan keimanan tersebut, yaitu qul amantu billahi tsumma istaqim.
Katakanlah aku beriman dan istiqomahlah. Ini yang sangat berat. Makanya perkataan indah ya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata, "A'zamul karamah luzumul istiqamah." Ya, bahwasanya karamah teragung adalah seorang bisa melazimi istiqamah. Itu karamah teragung. Karamah teragung bukan bisa terbang, bukan bisa berjalan di atas air, bukan bisa kebal pedang ya. Karena tidak ada dalilnya siapa yang bisa terbang masuk surga, enggak ada dalilnya. Kalau yang bisa terbang masuk surga, wah, kita belajar terbang sekarang. Tidak ada dalilnya kalau siapa yang kebal pedang kemudian masuk surga, enggak ada. Dapat surganya paling tinggi kalau dia kebal pedang ya. Kalau surganya paling tinggi kalau dia melewati air tanpa harus tenggelam, ini enggak ada ya. Sebagian orang diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karamah teragung kata Syekh Islam Taimiyah adalah a'zamul karamah teragung adalah luzumul istiqamah, yaitu melazimi istiqamah. Ini yang sangat berat terutama di zaman sekarang ini. Zaman yang berat seorang jangankan menjalankan sunnah, menjalankan kewajiban aja berat, apalagi menjalankan sunnah. Ya. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan datang suatu zaman bahwasanya orang yang al-mutamassikuna bidinihim, yang berpegang teguh dengan agama mereka, kal qabid alal jamrah, seperti orang megang bara api. Ya, berat. Ya. Istiqamah ya adalah cita-cita kita semua. Namun sebagaimana kita ketahui, sebagaimana saya katakan, beriman adalah perkara yang tidak mudah, perlu perjuangan, apalagi istiqamah di atas keimanan. Nah, istiqamah ini adalah perkara memang yang sulit kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking begitu beratnya untuk istiqamah, makanya kita diwajibkan minimal 17 kali dalam sehari untuk berdoa agar diberi istiqamah. Dan inilah doa yang paling agung, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Saya sedikit menyinggung makna ayat ini ya. Allah yang sering kita baca, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya, ihdina ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di antara tafsiran para ulama ada beberapa kemungkinan, ada beberapa kemungkinan. Pertama, jika belum dapat hidayah maka minta hidayah. Jika belum dapat hidayah, belum hijrah misalnya, hidayah, maka dengan doa ini adalah minta hidayah. Doa ini adalah minta hidayah agar kita meninggalkan keburukan yang kita lakukan ya. Jika ternyata sudah mendapat hidayah, maka ya kita minta agar diistiqomahkan. Dengan doa ini kita minta agar diistiqomahkan, agar bisa istiqomah. Ya Allah, tunjukkan aku jalan, yaitu tegarkanlah aku di atas jalan yang lurus. Tegarkanlah aku, yaitu tegarkanlah aku di jalan yang lurus. Ya Allah, tegarkanlah aku atau kami di jalan yang lurus. Kalau ternyata sudah tegar, jika sudah tegar, 3, tegar, maka minta tambahan hidayah. Minta tambahan hidayah. Yaitu dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Ya, dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain yang kita tidak tahu. Masih banyak yang belum kita kerjakan, yang belum kita ketahui. Ini doa yang sangat agung kata para ulama, ihdinas siratal mustaqim. Makanya baca doa ini adalah rukun salat. Siapa yang tidak baca doa ini salatnya tidak sah. Kenapa? Karena begitu bernilainya hidayah, begitu nilainya istiqamah. Ya, di antaranya ini. Ketika kita berdoa kita minta istiqamah. Kalau kita istiqamah kita minta dibukakan pintu-pintu yang lain dan kita istiqamah di atas jalan tersebut. Maka saya berharap kepada diri saya sendiri dan juga kepada para pemirsa, ikhwan dan akhwat, ketika kita berdoa sampai pada titik ini, ihdinas siratal mustaqim, kita serius, konsen. Karena sungguhnya awal dari surat Al-Fatihah adalah muqaddimah agar kita minta permintaan ini. Karena kita tahu namanya doa dianjurkan dengan memuji-muji Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya, segala puji bagi Allah, pujian, ya. Terus kita seakan-akan bertawasul dengan amal soleh kita, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau beribadah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau mohon pertolongan, ihdinas siratal mustaqim, maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini awal semuanya mukaddimah. Mukaddimah sampai kita menuju pada permintaan yang sangat agung, ihdinas siratal mustaqim. Karena istiqamah adalah a'zamul karamah. Makanya saya bilang kalau di zaman sekarang ada seorang lelaki pemuda yang menundukkan pandangan, wah ini orang hebat. Saya bilang ini wali Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menundukkan pandangan di zaman yang orang sibuk melihat dengan serius aurat wanita, ya, dengan seksama, atau asik menonton film kemudian terbuka aurat wanita tanpa merasa bersalah sama sekali. Banyak orang seperti itu. Atau melihat presenter atau pembawa acara atau pembawa berita yang terbuka auratnya, dia tidak merasa berdosa sama sekali. Dia tidak. Dia merasa itu dosa. Dia tundukkan pandangan. Dia mengucapkan astagfirullah. Ini wali Allah. Ya. Di zaman sekarang ada seorang muda yang selalu sholat 5 waktu di masjid. Masya Allah, wali Allah. Orang dengan berbagai macam dalih dan alasan tidak sholat berjamaah misalnya, dia mampu bertahan untuk sholat berjamaah. Saya bilang ini wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para wanita-wanita salehah. Ya, kita di zaman sekarang banyak hal yang menggiurkan, pengin lihat ini, pengin tahu berita ini, berita yang tidak, dia istiqamah, taat kepada suami. Ini orang hebat, orang seperti wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat penting, merupakan tujuan kita semata, tujuan kita semua yang Allah menyuruh kita untuk demikian. Jangankan kita, Nabi disuruh fastaqim kama umirt. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaqim kama umirt. Istiqomalah engkau, ya, sebagaimana kau diperintahkan. Jadi ini adalah perkara yang agung, doa yang paling agung, kenikmatan yang paling agung, ya, adalah istiqomah. Namun dia sangat sulit. Nah, kita akan gambarkan tentang kesulitan untuk istiqomah. Baik, poin-poin sulitnya istiqomah. Ya. Hal-hal yang menunjukkan sulitnya untuk istiqomah. Hal-hal yang istiqamah, terutama zaman sekarang. Terutama zaman medsos, ya. Era medsos, ya. Banyak hal yang yang menjadikan istiqamah ini sangat sulit, ya. Di antara yang pertama, bahwasanya jalan kesesatan banyak, ya. Jalan kesesatan banyak. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Kata Allah, ini jalanku satu lurus, fattabi'uh, ikutilah. Jalan satu lurus. Jalanku satu lurus, ikutilah. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jadi jalan-jalan yang lain sangat banyak. Dalam satu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bacakan hadisnya, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan ya biyadihi, tsumma qala hadza sabillah. Satu hari Rasulullah sallallahu membuat garis, Rasulullah bikin garis seperti ini, ya. Rasulullah mengatakan hadza sabilullah, ini jalan Allah. Ini jalan Allah. Satu, ya. Ini menuju surga tentunya ke atas. Kemudian tsumma khatta khututan an yamini wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah SAW menggariskan jalan-jalan sebelah kanan, sebelah kirinya. Kemudian Nabi SAW berkata, hadhihi subulun, ya. Kullu sabilin minha syaitan yadu ilaih. Ini setiap jalan ada setannya. Ada setan yang menyeru. Yang menyuruh kepada jalan tersebut. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Sebagaimana ayat yang kita bacakan. Ini hadis yang pertama tentang bahwasanya jalan
kebatilan sangat banyak, jalan kebenaran cuma satu. Kemudian dalam hadis, itu hadis Ibnu Mas'ud, dalam hadis yang lain, hadis ini hadis Ibnu Mas'ud, sekarang hadis Sam'an, Nawas bin Sam'an. Ini hadis Ibnu Mas'ud. Hadis yang kedua adalah hadis Sam'an, Nawas bin Sam'an. Dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan Nabi SAW bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Allah membuat perumpamaan tentang jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat suran. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini kira-kira. Misalnya Allah membuat jalan yang lurus, ini jalan Allah. Jalan lurus. Jalan Allah. Kemudian wa ala jambatai sirat suran. Di sampingnya ada, di pinggir jalan tersebut ada pagar. Pagar. Ya. Dan seterusnya ada pagar. Pagar. Kemudian wa fihi ma abwabun mufattahah. Di pagar ini ada pintu-pintu terbuka. Ada pintu-pintu terbuka. Banyak pintu-pintu. Ada pintu zina, ada pintu nonton bioskop, ada pintu maksiat macam-macam deh. Pintu syubhat, pintu syahwat, dan pintunya semua terbuka. Kemudian wa alal abwabi suturun murkhah. Kemudian di setiap pintu-pintu ini ada sutur, yaitu ada gorden yang terjulur ya. Ada gorden yang terjulur. Gorden terjulur mudah menutupi pintu tersebut. Ya. Wa ala babi sirat da'in yaqul ayyuhan nas udkhulus sirat jami'an. Di sini ada penyeru. Penyeru. Dia mengatakan, wahai manusia, masuklah pintu menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tata'arraju, dan jangan kalian ke kanan ke kiri, lurus aja. Ya. Wa da'in yad'u min fawqis sirat, dan ada juga penyeru di dalam jalan. Ada penyeru di sini juga. Di jalan. Menyuruh kebaikan. Maka Nabi SAW berkata, fa idza arada an yaftah syai'an min tilkal abwab qala waihak la taftah. Kalau ada orang jalan kemudian dia ingin buka gorden tadi, maka penyeru yang di dalam pintu dalam jalan mengatakan, jangan buka sama sekali. Waihak la taftah, celaka kau, jangan kau buka. Fa innaka in taftahu taliju. Kalau kau buka kau pasti masuk. Kenapa? Karena benar-benar menggiurkan ya. Kemudian Rasulullah jelaskan, as-sirat al-Islam, jalan lurus inilah Islam. Suran hududullah, adapun pagar kanan kiri adalah batasan-batasan Allah, tidak boleh lewati. Al-babu al-mufattahah maharimullah, adapun pintu-pintu yang terbuka itu adalah hal-hal yang diharamkan, zina, macam-macam ya. Riba. Wa dzalika da'i ala ra'si sirat kitabullah, adapun penyeru yang di awal jalan untuk masuk pintu adalah Al-Qur'an. Wa da'i min fawqi sirat, dan da'i yang ada di dalam jalan menegur adalah wa'idullah fi qalbi muslim, yaitu peringatan dari hati seorang muslim. Jangan kau buka. Namun banyak orang muslim tidak peduli. Pingin buka, pingin tahu, akhirnya masuk. Ini menunjukkan bahwasanya, perhatikan, ya, jalan kesatan itu banyak, pintu-pintu maksiat sangat banyak dan mudah untuk diakses. Rasulullah menggambarkan seperti pintu-pintu ada gordennya mudah dibuka. Kalau sudah buka pasti masuk. Saking indahnya maksiat tersebut. Ada setan-setan yang menyuruh, ada setan-setan yang menghiasi. Ya, ini adalah menunjukkan sulitnya akan istiqamah ya. Perkara yang pertama ya. Taib. Perkara yang kedua yang menunjukkan sulitnya istiqamah, bahwasanya yang memalingkan dari istiqamah ya, secara umum ada dua ya, yaitu apa saja? Yaitu pertama adalah jiwa, nafs, syahwat yang menyuruh pada keburukan.
Kemudian yang kedua syaitan. Syaitan ini ada dua juga, ada golongan manusia dan jin. Golongan jin dari golongan jin dan golongan manusia. Ini yang malingnya dari istiqamah. Jiwa yang menyuruh kepada keburukan, yang menyuruh kepada syahwat luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara jiwa yang jadi kita menghadapi dua faktor internal, faktor eksternal yang membuat kita tidak istiqamah. Kita sudah istiqamah nih, sudah ngaji, sudah hijrah, tapi kita ingin berpaling lagi, ingin menyimpang lagi. Kenapa? Ada dua faktor, faktor internal, faktor eksternal. Oleh karenanya di antara doa yang kita baca di pagi dan petang ya, yaitu Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada rabb kulli syai'in malika asyhadu alla ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi aku berlindung dari keburukan jiwaku wa min syarri syaitani wa syirki, dan dari gangguan syaitan dan kesyirikannya. Dalam riwayat wa min syarri syaitani wa syarakih, dan gangguan syaitan dan anak buahnya dan perangkapnya. Kita kalau enggak ditolong oleh Allah susah. Karena ada faktor dari dalam ingin membuat kita enggak istiqomah, dan faktor dari luar. Dan syaitan banyak, syaitan jin, syaitan manusia juga menggoda. Syaitan jin, syaitan manusia menggoda. Kita bicara terlebih dahulu ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang syaitan. Kita punya musuh yang nyata. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, inna syaitan lakum aduwwun mubin. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Kata Allah aduwwun mubin ya. Musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwun mubin. Musuh yang nyata. Kita mau cerita sedikit tentang setan. Siapa setan ini? Setan apa namanya? Musuh kita bersama ya. Ya. Setan ini diantara bahayanya dia yang buat kita sulit untuk istiqomah. Karena dia berpengalaman. Pertama dia berpengalaman ya. Sifat-sifat setan. Kita bicara tentang sifat-sifat setan. Musuh kita yang buat kita tidak istiqomah ini setan. Di antaranya ya tidak kelihatan. Repot ya, tidak kelihatan. Innahu yarakum huwa qabilu min haitsu la taranahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya setan melihat kalian yang kalian tidak melihat dia. Kalian tidak melihatnya. Kalian tidak melihat. Musuh yang tidak menyenangkan. Dia lihat kita, kita tidak bisa lihat dia. Ini musuh yang tidak menyenangkan. Taib, sifatnya lagi yang lain. Selain tidak kelihatan, ya, dia berpengalaman. Ini profesional, setan dalam menggoda profesional ya. Bukan, dia telah berhasil menjatuhkan jutaan bahkan miliaran manusia. Kita hanya sebagian dari orang-orang tersebut. Profesional, sudah berpengalaman, mungkin sudah tidak pernah mati, sudah ribuan tahun menggoda. Dia tahu si fulan digoda dengan apa, si ini ustadz kalau ustadz digoda dengan apa, kalau kerja di kantor digoda dengan apa, kalau pejabat digoda dengan apa, gampang. Dia sangat berpengalaman. Dia sangat berpengalaman. Kemudian selain sangat berpengalaman, kemudian dia punya anak buah yang loyal. Anak buah yang loyal. Ya. Ya, yang semangat untuk mendekatkan diri mereka kepada setan-setan tersebut. Saya bacakan hadis ya. Bagaimana anak buah setan yang loyal. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. An Sabrah bin Abi Fakih. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dari sahabat Sabrah bin Abi Fakih, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana qa'ada li bini Adam bi atruqih. Syaitan itu duduk nongkrong di setiap jalan anak Adam. Kita mau kemana saja setan nongkrong. Kita mau menuntut ilmu ada setannya, kita ingin bersedekah ada setannya, kita ingin ke masjid ada setannya. Setan nongkrong di seluruh jalan. Inna syaitana qa'ada li bini Adam bi atruqih. Setan nongkrong di setiap jalan Bani Adam. Dan ini benar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf. Setan bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Setan bersumpah di hadapan Allah setelah divonis dia masuk neraka. Dia berkata, "Ya Allah, aku akan menggoda mereka. La aqudanna lahum siratal mustaqim." Aku akan menghalangi, nongkrong halangi mereka dari jalan yang lurus, dari jalan istiqamah. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka.
Wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Aku goda dari segala sisi. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Jadi setan benar-benar nongkrong. Ustaz, setan enggak ada kerjaan lain ya? Kalau kita banyak kerjaan, setan kerjanya itu, enggak ada kerjaan lain. Dia bukan pedagang seperti sebagian kita. Dia bukan mungkin pejabat seperti sebagian kita. Dia bukan dokter. Dia memang tugasnya ini nyesatin manusia, enggak ada tugas lain. Bayangkan, ada makhluk tugasnya cuma satu, menggoda manusia. Ya. Bosnya pengalaman iblis, tidak pernah mati. Subhanallah. Maka setan menggoda. Faqa'ada lahu bi taraqil Islam. Kalau ada yang masuk Islam, maka setan goda. Ya. Setan berkata kepada dia, "Kau masuk Islam, kau tinggalkan agama nenek moyangmu, kau tinggalkan agamamu, agama bapak dan ibumu." Ya. Akhirnya orang tersebut tidak peduli. Fa'asahu fa'aslam. Dia tidak peduli dia masuk Islam. Ini orang hebat. Digoda oleh setan, dia tidak peduli. Ditakuti oleh setan. Itu agama nenek moyangmu, itu tradisi nenek moyangmu. Kenapa kau tinggalkan? Saya enggak peduli, saya masuk Islam. Suma qala lahu bi tarakil hijrah. Demikian juga ada yang mau hijrah, dia goda, setan goda, mau hijrah nih. Atuhajiru wa tadharu ardhaka, kau ingin berhijrah, kau tinggalkan duniamu, kau tinggalkan negerimu. Kemudian wa inna ma mathal muhajir ka mathal faras fi tiwal, qala fa asaw fahajar. Dia tidak boleh, kemudian dia berhijrah. Ini seperti ini orang hijrah digoda, mau meninggalkan ini, meninggalkan pekerjaan, nanti kamu ditinggalkan teman-teman. Setan menggoda, ada yang bisikin. Ada memang kerjaannya seperti setan ya. Dan subhanallah, setan tidak pernah tidur. Setan tidak pernah tidur ya. Makanya Nabi mengatakan qilu fa inna syaitana la yaqil ya. Tidur siang, setan tidak tidur siang ya. Setan kerja terus. Kalau setan tidur enak kita istirahat. Setan tidak tidur. Kerjanya godain kita terus. Ada yang berhijrah diganggu. Semua kau adalah bi tarakil jihad. Ada yang berjihad diganggu oleh setan. Ya, kok repot jihadun nafs, hanya melatihkan diri, buang-buang harta. Kau berperang, kau kemudian mati. Begitu kau mati, fatungkahul mar'a, istrimu dinikahi orang lain, hartamu dibagi-bagi, digoda. Fa'asahu fajahat. Orang tersebut tidak peduli, kemudian dia berjihad. Maka Rasulullah SAW berkata, "Faman fa'ala dzalika minhum famata, kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah." Siapa di antara mereka melakukan hal tersebut, tidak peduli dengan syaitan, kemudian dia meninggal, maka dia wajib bagi Allah untuk masukkan dalam surga. Ya. Au qutila kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah wa in ghariqa kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah wa qasatu dabbatu kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah. Kata Nabi, kalau dia berperang, entah dia menang, entah dia meninggal, entah dia tenggelam, entah dia jatuh dari kudanya, dia akan masuk surga ya. Dia akan masuk surga. Di sini lihat ketika Nabi SAW berbicara tentang setan yang punya banyak yang semangat menggoda ya. Nabi menyebutkan bagaimana setan menggoda perkara-perkara yang penting ya. Semua pintu kebaikan ada setannya yang ingin menghalangi. Tapi Rasulullah sebutkan di antaranya masuk Islam, di antaranya hijrah, di antaranya jihad. Di antaranya hijrah. Kita bicara hijrah. Kita hijrah kan ada dua hijrah yang secara fisik meninggalkan negeri ke negeri yang lain, dari negeri kafir menuju negeri Islam untuk bisa beribadah, dan juga hijrah yang lain adalah hijrah meninggalkan kemaksiatan. Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang berhijrah sungguhnya yang meninggalkan apa yang Allah larang. Sekarang alhamdulillah hijrah lagi booming. Ingat ketika hijrah butuh istiqamah, istiqamah ya. Betapa banyak orang hijrah tidak kuat. Baru hijrah kemudian setan membisiki lagi, akhirnya balik lagi. Ya. Maka ketika dia hijrah dia harus kuat, harus tegar, harus minta pertolongan kepada Allah karena setan belum melepaskan dia, setan masih terus menggoda. Sekarang kita bicara tentang anak buah setan yang loyal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, ada dua hadis, dari hadis Jabir bin Abdullah, dari hadis Abu Musa al-Asy'ari. Saya bacakan dulu dari hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, "Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma." Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayah, kemudian dia mengirim anak buahnya ekspedisi untuk menggoda manusia. Fa adnahum minhum manzilatan 'adzamu fitnah. Yang paling besar gangguannya adalah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, yang paling hebat fitnahnya, yang paling hebat gangguannya. Setelah mereka menggoda, mengganggu, menipu manusia, kemudian mereka datang laporan. Ini loyal. Yaji'u ahadum, maka salah seorang setan. Salah satu dari anggota iblis datang, anak buah iblis datang laporan. Fa'altu kadza wa kadza. Ya iblis, saya sudah begini-begini. Itu maksiat. Iblis bilang, "Mas, sonata syai'an, belum, kau belum melakukan apa-apa."
Ya, satu lagi lapor, ya iblis saya sudah gini, kata iblis, belum. Subhanallah, iblis motivasi mereka, belum, terus. Iblis motivasi. Sampai ada yang datang mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu baina imra'atihi. Aku tidak meninggalkan dia sampai dia akhirnya menceraikan istrinya. Maka iblis fayuni minhu, maka iblis pun mendekati setan tersebut kepada dia. Iblis berkata, nikma anta, ente setan yang hebat. Qad al-Amas berkata, fayaltazimuhu, disebutkan iblis pun memeluknya. Bangga dengan anak buahnya yang loyal, yang bisa membuat kerusakan seperti itu, bisa membuat seorang laki cerai dari istrinya. Ini hadis Jabir. Hadis yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Idza asbaha iblis batha junudahu." Kalau iblis di pagi hari, iblis kirim anak buahnya. Fa yaqulu man adhalla al-yawm musliman albastuhu taj. Kata iblis, kasih motivasi. Siapa yang bisa menyesatkan seorang muslim, aku pakaikan dia taj, apa namanya? Mahkota. Aku kasih mahkota. Iblis kasih semangat. Fa yakhruju hadza, maka semua setan-setan menggoda. Ya, kemudian laporan, lam yazal bihi hatta talaqa imra'atahu. Saya selalu menggoda dia, ya iblis, sampai dia pun ceraikan istrinya. Kata iblis, au syaka an yatazawwaj. Ya, kau ceraikan nanti kawin lagi. Datang lagi lapor. Lam azal bihi hatta aqwa walidayhi. Ya iblis, saya goda tuh anak sampai anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata iblis, au syaka an yabar. Mungkin dia berbakti lagi habis itu. Jadi iblis motivator memang dia. Wa yaji hadza, semua laporan. Lam azal bihi hatta yashrabul khamr. Ya iblis, saya dekati dia sampai dia minum khamr. Ya iblis, saya sampai dia berzina. Dia lapor semuanya. Sampai ada yang datang di antara anak buah iblis, lam azal bihi hatta asyrak. Aku terus goda dia sampai dia berbuat kesyirikan. Kata iblis, anta, ente yang hebat. Ente yang hebat. Ya. Ada lagi yang datang, fa yaqul lam azal bihi hatta zana. Ya iblis, aku godai dia sampai dia berzina. Kata iblis, anta, ente hebat bikin dia berzina. Iblis satu lagi datang, ya iblis, lam azal bihi hatta qatal. Aku terus goda dia sampai dia membunuh. Kata iblis, anta, ente hebat. Wa yulbisuhu taj. Semua dikasih mahkota. Yang bikin orang syirik kasih mahkota, yang bikin orang zina kasih mahkota. Iblis, anak buahnya loyal, laporan. Ini musuh kita enggak? Ini buat kita tidak istiqomah, ini syaitan. Kita punya musuh seperti ini repot. Pengalaman tidak kelihatan, punya anak buah, ya. Siang malam kerja, ya. Tidak pernah istirahat. Tidak pernah istirahat. Kalau istirahat kan mah enak, dia tidak pernah istirahat. Tidak pernah istirahat. Kemudian juga di antaranya apa? Kerjanya terstruktur, ya. Ada laporan, ya. Bukan kita dakwah saja, tidak perlu kerjasama. Nggak, iblis juga punya anak buah, dia ada laporan kepada dia. Luar biasa. Belum lagi dia menghiasi kemaksiatan. La uzayyina lahum fil ard, kata iblis. Ya Allah, sungguh aku akan menghiaskan maksiat di hadapan mereka. Sampai aku buat mereka gelisah kalau tidak bermaksiat. Hati-hati orang yang baru hijrah, ya. Ketika dia hijrah meninggalkan musik misalnya, mulai dengar musik, gatal lagi pingin main. Dan iblis menggoda dengan diingatkan lagu-lagu lama, nostalgia. Kadang mimpi, kemudian dia main musik padahal sudah tinggalkan, ya. Dan itu terjadi. Seorang meninggalkan zina, maka dibuat ingat tentang pacar lamanya. Tiba-tiba pacar lamanya datang dalam mimpinya. Tiba-tiba dia merasa mencintai lagi, hubungi lagi pacar lamanya. Sejadi cinta lama belum kelar, bersemi kembali, akhirnya zina. Dan ini terjadi. Alhamdulillah, ya. Jangan terpedaya dengan kita sudah jenggotan. Jangan terpedaya sudah pakai cadar. Tidak ada. Iblis tidak peduli. Dia goda siapapun. Kita semua target. Ini membuat kita sulit untuk istiqomah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita camkan. Ini di antara yang membuat kita sulit istiqomah. Di antara yang membuat hal kita sulit istiqomah, musuh dalam selimut, itu musuh kita, diri kita sendiri. Musuh diri sendiri. Nabi sering berdoa, wa na'udzubillahi min syurri anfusina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita ini punya keburukan sendiri, kita punya keburukan. Ya, aku berlindung dari keburukan jiwa kami. Ya. Dari keburukan jiwa. Kita kadang pandai melihat keburukan orang. Tapi kita lupa, kita sendiri punya penyakit. Kita ini punya penyakit yang buat kita maksiat, buat kita istiqomah. Ya, penyakit syahwat, ya.
penyakit pingin lihat, dengar syubhat, pingin tahu, ya, kepo, ya. Belum lagi ujub, belum macam-macam, ini penyakit dalam diri. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu menyeru kepada keburukan. Seorang waspada, jangan dia berlindung kepada keburukan dirinya, ya. Karena diri dia punya keburukan. Jadi dia berlindung dari faktor internal dan juga faktor eksternal agar dia bisa istiqamah, agar dia bisa istiqamah. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya katakan meskipun syaitan begitu hebatnya menggoda dan jiwa kita yang begitu mungkin kotor atau rusak atau menyuruh kepada keburukan, tetapi Allah mengatakan syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Kita insyaallah Allah masih kasih sinyal pada kita kalau itu keburukan. Makanya Nabi SAW mengatakan albirru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang mulia, wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayatali alaihin nas. Ya. Adapun dosa adalah yang menggelisah di hatimu dan kau tidak suka orang lain lihat kalau kau melakukannya. Jadi sebenarnya kita sadar ini dosa, tapi kita, ya, setan bagaimanapun halusnya setan menggoda, insya Allah jiwa kita masih ada sinyal ini enggak benar. Ya. Kita enggak ingin orang lain tahu ini tanda-tanda dosa. Gelisah, ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda dosa. Betapapun kuat, tinggal kita mau melawan atau tidak, itu saja. Ya. Makanya saya katakan di antara sulitnya untuk istiqamah, nomor 3 adalah kita sendiri belum niat totalitas. Ini repot. Kita belum niat totalitas untuk hijrah. Misalnya untuk hijrah. Ya. Jadi sulit bagi kita untuk istiqomah. Kita sendiri, kita masih, saya masih, tidak apa-apa lah. Yang penting saya masih sholat, kita sendiri belum totalitas. Mau totalitas masih belum mau. Ya sulit untuk istiqomah kalau begitu. Karena kita sendiri belum niat untuk totalitas, untuk istiqomah. Nah kalau kita niatnya saja belum beres, bagaimana kita mau istiqomah? Ya, bagaimana kita mau istiqomah? Jiwa kita masih ingin berleha-leha, masih ingin bersenang-senang dengan maksiat-maksiat lama kita. Kita masih belum mau memutuskan hubungan dengan kolega-kolega lama kita. Kita masih ketawa-ketiwi dengan teman-teman yang menjerumuskan dalam kemaksiatan. Ya, sulit kalau gitu kita istiqomah. Kita mau istiqomah tapi masih teman-teman grup WA masih teman-teman kacau semua. Gimana mau istiqomah? Kita istiqomah sementara kita masih berlezat, masih film-film masih kita simpan di hard disk, kapan mau putar tinggal putar. Repot mau istiqomah begitu. Kenapa? Karena kita sendiri tidak berniat untuk istiqomah. Ya gimana mau raih istiqomah? Kalau kita niat istiqomah, kita harusnya tinggalkan semua, putuskan hal yang bisa membuat kita terjerumus. Harusnya demikian. Tapi sulitnya kita sendiri belum berniat untuk istiqomah lah. Nah, kalau kita tidak berniat istiqomah, bagaimana kita mau istiqomah? Bagaimana kita istiqomah? Kemudian yang keempat, sulitnya istiqomah zaman sekarang, ya terlalu banyak, ya, sarana maksiat, sarana kesesatan, terlalu banyak. Subhanallah, apalagi zaman sekarang, ya, baik syahwat maupun syubhat. Terlalu banyak, ya. Syahwat jangan tanya zaman sekarang, syubhat jangan tanya. Syahwat mau apa saja mau lihat bisa. Ya, mau nonton film apa saja bisa, mau apa saja bisa kelihatan, ya. Siapa punya internet, sudah dia tinggal lihat apa saja yang dia mau lihat, ya. Tinggal bersendirian di kamar, matiin lampu, sudah. Dia berselancar dalam lautan kemaksiatan. Terserah dia. Berkelana dalam lautan kemaksiatan dia. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk bermaksiat zaman sekarang, tidak seperti dulu. Orang dulu kalau ingin bermaksiat harus keluar rumah. Di rumah enggak ada sarana maksiat. Sekarang maksiat dalam rumah lebih nyaman. Kunci pintu lebih nyaman maksiat. Dunia semua bisa di dalam genggamannya, ya. Kalau dulu dia keluar, setan tunggu dia di pintu, sekarang enggak, dalam HP-nya penuh dengan setan. Tinggal dia pilih setan yang mana yang mau dia jadikan teman. Waliyadzubillah. Seorang bertakwa kepada Allah, takut. Ya, jangan sampai, ya, dia diberikan su'ul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya siapa yang sudah hijrah, waspada. Waspada. Medsos ini memiliki dua mata, ya. Bisa menikam, ya.
dan bisa menolong seseorang untuk bertakwa kepada Allah. Seorang hati-hati. Syubhat pun demikian. Seorang sulit istiqomah karena muncul syubhat-syubhat dari dai-dai yang menyimpang, yang menyesatkan. Du'at il abwabi jahannam. Dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Dia meninggalkan riba, ada dai yang bilang riba halal, enggak jadi tinggalkan riba. Repot. Dia mau pakai jilbab, ada yang bilang jilbab tidak apa-apa dibuka. Tidak wajib jilbab, repot begitu. Dia mau masuk Islam, dia bilang ternyata semua agama sama. Repot, repot dai-dai penyesat seperti ini. Astagfirullah. Dia meninggalkan joget diskotik, ada yang bilang musik halal. Ya, gimana? Sudah. Repot. Jadi syubhat tersebar. Syahwat tersebar. Teman-teman selalu menelpon. Ya, masa-masa lalu belum hilang. Bahkan kita ingin murojaah, mengulangi lagi masa lalu maksiat yang pernah kita lakukan. Gimana kita mau istiqomah? Ya. Tapi intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapapun sulit istiqomah, ya, tentu masih banyak poin. Ya, kita sama-sama tahu bahwasanya istiqomah itu tidak mudah. Saya tidak berbicara sekelas sebagai orang awam, sebagai ustadz pun saya rasa sangat sulit untuk istiqomah. Tapi itu bukan hal yang mustahil kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka meskipun perhatikan, ya. Meskipun sulit, tapi akan jadi mudah kalau dimudahkan oleh Allah. Jika dimudahkan Allah. Maka saya katakan tidak ada jalan lain agar kita bisa istiqomah kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwasanya istiqomah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laulallah mahtadaina." Kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah. Wala sumna wala sallaina, kami tidak akan berpuasa, kami tidak akan salat. Wala tasaddaqna, kami tidak akan bersedekah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami kokohkan hatimu wahai Rasulullah, tentu kau akan condong kepada mereka dengan kecondongan yang sedikit. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW yang sangat mengerti bahwasanya istiqomah adalah anugerah dari Allah, maka dia berdoa di antara doa yang sering beliau baca, "Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik." Ya pembolak-balik hati manusia. Tegakkan hatiku di agama. Sulit ya akhi, enggak gampang. Kita salah melihat saja bisa merubah istiqomah kita, bisa merubah iman kita. Salah bergaul bisa merubah istiqomah kita. Salah dengar ceramah bisa merubah istiqomah kita. Hati-hati kalau Allah tidak beri kita petunjuk, susah. Allah mengatakan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah, bukan karunia Allah kepada kalian, maka tidak seorang pun yang saleh. Walakin Allah yuzakki may yasha, akan tapi Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki itu menjadi orang yang suci, orang yang saleh. Jadi menangis kita minta kepada Allah, bukan main-main. Rasulullah saja doa paling banyak, "Ya muqallibal qulub tsabit qalbi." Kita berdoa kepada Allah. Kita ini lemah, hati kita ini lemah. Kita jangan pede dengan iman kita, jangan pede dengan hati kita. Hati kita sering berkhianat. Ada godaan di depan kita, kita tidak mampu untuk menghadapinya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya jelaskan tentang berbagai macam hal yang menunjukkan istiqomah itu memang sulit, tetapi saya katakan tadi bukan hal yang mustahil, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya ingatkan, istiqomah bukan berarti Anda tidak boleh berdosa, enggak. Itu bukan syarat. Tapi syarat istiqomah Anda ketika berdosa jangan terus-menerus, jangan israr. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Di antara ciri-ciri orang beriman penghuni surga kata Allah, dan orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan maksiat, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfaru lidzunubihim, lantas mereka bertobat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dimanapun dan kapanpun. Kemudian wa'at bisaital hasanah. Kalau kau melakukan keburukan, segera lakukan kebaikan. Tamhuha. Kebaikan tersebut akan menghilangkan dosa yang kau lakukan. Jadi tidak mungkin kita istiqomah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya terus menerus. Jadi maksud saya bukan syarat istiqomah enggak boleh dosa, itu mustahil. Manusia pasti berdosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsuh. Istiqomah kan kalian tidak bakalan mampu. Maksudnya apa? Tidak mampu kita terus menerus. Kita punya potensi berdosa. Tapi kalau kita berdosa segera kembali. Berarti kita masih menjaga keistiqomahan kita. Ya. Kata Allah, fastaqimu ilaihi thumma tubu ilaihi. Istiqomahlah, ya. Thumma tubu ilaihi. Kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan setelah istiqomah mungkin ada kesalahan, kita segera bertobat. Jadi intinya ya,
kita istiqomah semaksimal mungkin. Kalau kita dosa, salah, segera kembali kepada Allah agar kita tetap menjaga keistiqomahan kita. Semoga Allah anugerahkan kita istiqomah dan semoga kita dianugerahkan husnul khatimah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.